Mega menatap layar ponselnya dengan napas yang tersengal. Surat elektronik berlogo resmi salah satu klub besar Liga Voli Turki terpampang jelas di inboxnya. Dalam benaknya, dia bahkan belum sepenuhnya percaya. Seumur hidup, siapa sangka pukulan spike yang selama ini ditempa di tanah air akan membawanya terbang sejauh ini, menembus panggung internasional yang begitu keras. Jantungnya berdetak kencang, matanya berkaca-kaca. Sementara di luar apartemennya, hujan rintik membasahi jendela. Mega berbalik menatap papan mimpi yang tertempel di dinding. Di sana tertulis impian masa kecilnya, bermain melawan bintang dunia. Kini, nama Zehra Güneş, middle blocker yang selalu ia kagumi lewat siaran YouTube, akan jadi lawan resminya di laga eksibisi Turki 2025. Ia merasakan tangannya bergetar, tapi ada kobaran api di dadanya yang jauh lebih besar daripada rasa takut. Di ruang ganti klub lamanya di Jakarta, kabar Mega berangkat ke Turki menyebar cepat. Beberapa rekan satu tim menatapnya dengan tatapan setengah bangga, setengah cemburu. "Mega, kamu beneran mau tanding lawan Galatasaray? Lawan Zehra?" tanya salah seorang teman sambil menepuk bahunya. Mega hanya mengangguk pelan, berusaha menenangkan degup jantungnya yang kian liar. Ia tahu, di sana, sorakan supporter tidak hanya mendukung, mereka bisa menekan mental siapapun yang tak siap. Di Istanbul, berita kedatangan Mega membuat riuh media olahraga. Headline di koran lokal menulis, "Mega, si tangan petir, tantang tembok Turki Zehra Güneş." Ribuan komentar membanjiri akun Instagram Mega. Ada yang mendukung, ada pula yang meremehkan. Namun satu yang pasti, nama Mega kini terpatri di benak publik voli Turki, entah sebagai tamu sementara atau calon ratu spike Asia berikutnya. Sementara itu, Zehra Güneş sendiri sedang menatap rekaman video spike Mega di ruang taktik klubnya. Tatapannya dingin, alisnya bertaut, seolah menganalisis setiap gerakan bahu, lompatan, dan timing pukulan Mega. Di sampingnya, pelatih membisikkan strategi. Namun dalam benaknya, Zehra tak mau sekadar meredam Mega. Ia ingin membuktikan di depan ribuan fans Turki, bahwa tembok Turki tidak akan retak, meski diterjang ribuan petir sekalipun. Malam sebelum terbang ke Turki, Mega duduk termenung di kamar hotel bandara. Ia menulis pesan untuk keluarganya, mencoba menenangkan ibunya yang terus mengingatkan agar jangan cedera. Dalam diam, Mega memejamkan mata, membayangkan gemuruh stadion, lampu-lampu sorot, teriakan fans Galatasaray, dan tatapan Zehra di seberang net. Dadanya berdebar, tangannya mengepal. "Kalau harus kalah, aku akan kalah dengan terhormat. Kalau harus menang, biar seluruh Turki tahu tangan petir ini datang bukan untuk sekadar lewat." Subuhnya, Mega menatap langit dari jendela pesawat. Awan putih membentang, seolah menjadi saksi awal mimpi gila ini. Jauh di dalam hati, Mega tahu satu hal, begitu kakinya menginjak lantai lapangan eksibisi Turki nanti, dia bukan lagi sekadar speaker Asia Tenggara. Dia adalah lawan yang akan membuat Zehra Güneş menatapnya bukan dengan senyum, tetapi dengan rasa waspada yang nyata. Mega berdiri terpaku di tepi lapangan latihan, menatap net tinggi yang menjulang di depannya. Matanya menyisir tribun kecil yang mulai terisi penonton dan media yang diizinkan meliput sesi terbuka ini. Di antara kilatan kamera, dia merasakan tatapan ratusan pasang mata yang menelanjangi setiap detail gerakannya, dari cara dia memutar bahu, melompat, sampai cara kakinya mendarat. Ini bukan sekadar latihan, ini medan uji mental pertama di tanah asing. Pelatih tim eksibisi Turki yang memboyong Mega memberi isyarat dengan peluit pendek. Mega melangkah ke belakang garis servis. Tangannya mengepal bola voli, napasnya dalam. Di seberang net, Zehra Güneş berdiri dengan postur tegak, bahu dirapatkan, tatapannya tajam bagai pisau. Mega sempat bertukar pandang dengan Zehra. Dalam sedetik, dua bintang itu seperti bicara tanpa kata, "Ayo, tunjukkan gigimu." Mega menghempaskan bola ke udara. Lengannya berputar cepat, suara hantaman servisnya memecah keheningan. Bola meluncur bagaikan peluru,
menghantam lantai di sisi kanan, nyaris tak terbendung. Penonton bertepuk tangan, beberapa berdecak kagum. Mega menarik napas, mencoba menahan senyum puas. Namun, di sudut matanya, ia melihat Zehra hanya mengangguk pelan, senyum tipis terukir di bibirnya, seolah mengatakan, bagus. Tapi belum cukup, sesi latihan berlanjut dengan drill spike. Mega meloncat, tubuhnya melayang tinggi melebihi blok dummy yang disiapkan pelatih. Spike kerasnya memantul ke lantai, menghasilkan suara tut yang menggema. Rekan setimnya spontan bersorak kecil, beberapa pemain lokal Turki saling berbisik. Mega tahu, ia sedang mencuri perhatian, tapi sekaligus memancing perlawanan. Di seberang lapangan, Zehra bergeser lebih dekat ke net, seolah menantang Mega untuk mencoba menembus blok aslinya nanti. Salah satu reporter mendekat ke pinggir lapangan, melemparkan pertanyaan ke pelatih Galatasaray, yang berdiri di sisi Zehra. Bagaimana strategi Anda menghadapi spike Mega nanti? Tanya si reporter. Sang pelatih hanya tertawa pendek, lalu menepuk bahu Zehra. Kami punya tembok terbaik Turki. Tak ada petir yang bisa menembusnya tanpa retak dulu, jawabnya dingin. Zehra masih menatap Mega, membalas tatapan itu dengan senyum percaya diri. Di sela break minum, Mega duduk di bangku pinggir, handuk melilit lehernya. Keringat menetes di pelipisnya, tapi matanya menatap net tanpa berkedip. Dalam hati, ia sadar betul, spike kerasnya hanya separuh pertarungan. Di depan, Zehra berdiri bagai simbol raksasa tembok baja, membuat Mega harus berpikir lebih dari sekadar power. Kalau aku mau membuatnya terkapar, aku harus lebih cerdas dari yang dia kira, gumamnya dalam hati. Sesi latihan ditutup dengan simulasi rally cepat. Mega dan Zehra sempat bertemu di net dalam satu rally pendek. Mega melompat, Zehra pun meloncat memblok. Tangan mereka bertemu di udara, suara benturan keras terdengar, bola terpental, penonton bersorak. Saat kaki mereka mendarat, Mega merasakan darahnya mendidih, ini baru awal. Laga eksibisi besok tidak hanya akan jadi duel spike dan blok, tetapi medan perang mental di mana hanya satu yang akan keluar sebagai simbol dominasi. Hari laga eksibisi akhirnya tiba. Mega berdiri di lorong sempit yang menghubungkan ruang ganti dengan lapangan utama. Dari celah tirai, dia bisa mendengar sorakan penonton yang membahana memanggil nama pemain favorit mereka. Bendera Galatasaray berkibar di sana-sini. Poster Zehra Gunes terpampang raksasa di sudut tribun. Di tengah hingar-bingar itu, Mega mengepalkan tangan. Meski ribuan penonton belum tentu ada yang meneriakkan namanya, ia berjanji takkan membiarkan mereka melupakannya hari ini. Saat Mega menjejakkan kaki di lantai Istora Turki, sorakan penonton makin meledak. Lampu sorot menari, membentuk pola di lantai lapangan. Mega berdiri di garis baselin, menatap ke seberang net di mana Zehra sudah lebih dulu berdiri bersama timnya. Zehra mengangkat tangan, melambai pada fans yang memanggil namanya. Dalam sorot lampu, postur Zehra tampak gagah, senyum dingin itu tak pernah lepas dari wajahnya, seolah ia benar-benar percaya takkan ada spike yang bisa membuatnya terkapar. Mega berjalan ke tengah lapangan untuk salam pembuka. Mereka berbaris berhadapan, saling menatap di antara kilatan blitz kamera. Saat berjabat tangan, Mega merasakan genggaman Zehra erat, seperti mau meremukkan jarinya. Namun Mega hanya menatap balik, matanya tajam, menolak mengalah dalam sorot mata. Sampai jumpa di udara, bisik Zehra, senyum sinisnya menantang. Mega hanya mengangguk, tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi kata-kata manis. Peluit panjang tanda pemanasan dimulai. Mega bergerak cepat, melatih kaki, pundak, dan pergelangan tangannya. Spike-spike pendek di area warm-up terdengar membelah udara. Bola menukik keras, memantul di lantai. Beberapa penonton mulai beralih sorakan, terdengar riuh nama Mega di antara dominasi pendukung Galatasaray. Di sudut tribun, seorang bocah kecil mengibarkan bendera kecil merah putih. Mega menatapnya sekilas, seulas senyum tipis merekah di bibirnya, pengingat bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian di negeri orang.
Saat lampu sorot meredup, MC pertandingan mulai meneriakkan nama pemain. Saat nama Zehra disebut, tribun bergemuruh bagai gunung meletus. Saat nama Mega dipanggil, suara riuh muncul lagi, walau terdengar kalah jumlah. Namun sorakan kecil itu bagai bara api di hati Mega. Baginya, satu teriakan dukungan pun bisa berubah jadi ribuan, asalkan ia membuat satu spike yang takkan pernah dilupakan. Peluit tanda set pertama segera ditiup. Mega menarik napas panjang, merasakan debar jantungnya memukul-mukul dada. Di seberang net, Zehra memukul tangannya ke telapak satu sama lain, bersiap di posisi blok. Mereka berdiri seperti dua ksatria di medan perang. Mega menoleh pada kapten timnya. Sang kapten menatapnya lekat, lalu berbisik pelan, "Bermainlah lepas. Tangan petirmu akan bicara. Biar Turki melihat siapa Mega sebenarnya." Mega berdiri di belakang garis servis, merentangkan tangan, bola voli tergeletak di telapak tangannya. Penonton menahan napas. Dalam benaknya, Mega membisikkan satu kalimat pada dirinya sendiri, "Hari ini, biar lantai Turki yang jadi saksi. Entah siapa yang akan terkapar lebih dulu." Dan dengan itu, ia melempar bola ke udara, pertarungan sengit pun dimulai. Bola voli itu melayang di udara, berputar cepat sebelum jatuh di telapak tangan Mega. Dengan satu tarikan napas, Mega mengayunkan lengannya sekuat mungkin. Suara hantaman servisnya menembus riuh stadion, membuat beberapa penonton ternganga. Bola menukik tajam, memaksa libero Galatasaray menjatuhkan badan. Poin pertama langsung dicuri tim Mega, membuat para pendukung Indonesia di tribun kecilnya bersorak, melawan gelombang sorakan fanatik Galatasaray. Zehra berdiri di depan net, rahangnya mengeras. Dia bertepuk tangan, memberi isyarat pada rekan setimnya untuk merapatkan formasi blok. Sorot matanya tajam menembus Mega di seberang. Mega membalas tatapan itu, seolah menantang, "Kalau mau, kejar di udara." Set kedua, Mega kembali melakukan servis, namun kali ini libero lawan berhasil menerima dengan sempurna. Setter Galatasaray memantulkan bola cepat ke tengah. Zehra melompat, smash keras menghantam lantai, membalas skor jadi imbang. Sorak tribun meledak, rally semakin liar, bola tak pernah diam lebih dari 3 detik. Mega melayang di udara, spike kerasnya berkali-kali menembus blok tipis Galatasaray. Namun Zehra mulai membaca polanya. 2 kali Mega terpaksa menahan diri saat melihat tembok Zehra terangkat tinggi, tangan-tangan raksasa yang siap menepis setiap bola petirnya. Suara tut spike dan klep blok membaur jadi simfoni keras di Istora Turki malam itu. Pada satu momen dramatis, rally panjang membuat para pemain di kedua kubu harus jatuh bangun di lantai. Mega melompat dari back row, bola nyaris gagal diterima, tapi libero timnya berhasil menyelamatkan dengan dik. Bola melambung, Mega meloncat lagi, spike diagonalnya memecah pertahanan. Namun Zehra datang bagai tembok berjalan. Bam! Blok Zehra menepis bola itu tepat di depan wajah Mega. Bola jatuh di lantai Mega, memaksa skor kembali imbang. Zehra menatap Mega dari seberang net, senyum tipis terukir di bibirnya. Penonton histeris. Suara trompet, drum, dan cen nama Zehra membelah malam Istanbul. Mega menarik napas panjang. Telinganya mendengar suara sorakan mengejek, tapi di sela-sela itu, ia juga mendengar nama kecilnya diteriakkan supporter Indonesia, "Mega! Mega! Mega!" Suara itu menembus gemuruh, membuatnya menoleh ke arah tribun merah putih. Sekilas, ia melihat seorang anak kecil berdiri di pundak ayahnya, menggenggam poster bertuliskan, "Mega, kami percaya." Pelatih Mega memanggil time out. Mega meneguk air mineral, menatap papan strategi. Sang kapten menepuk bahunya, memberi bisikan agar Mega tak terpancing emosi Zehra. "Dia mencoba bikin kamu terburu-buru, Mega. Spike-mu sudah bagus, tapi cari celah. Jangan selalu hantam temboknya. Kalau bisa, pecahkan temboknya dari samping." Mega hanya mengangguk pelan. Di kepalanya, ia merancang ribuan kemungkinan pukulan berikutnya. Saat kembali ke lapangan,
Mega menatap Zehra yang berdiri dengan kepala tegak. Tatapan mereka kembali bertemu di net, api dan baja bertubrukan dalam senyap. Mega mengepalkan tangan di belakang punggungnya, seolah berjanji pada dirinya sendiri, belum sekarang, Zehra. Tunggu, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya takluk oleh tangan petir ini. Dan dengan itu, peluit dibunyikan lagi, laga panas ini baru saja memulai babak kegilaannya. Rally panjang kembali memecah konsentrasi para penonton. Kedua tim terlihat sama-sama kehabisan napas, namun tak satu pun mau mengalah. Mega berdiri di area back row, tangannya mengusap keringat di pelipis. Matanya menatap net di mana Zehra kembali memasang blok rapat, tubuhnya yang tinggi menjulang bak tembok beton. Mega tahu, inilah saatnya menguji semua yang ia persiapkan sejak latihan. Bola datang lambat, diterima sempurna oleh libero tim Mega. Setter berlari, menepis bola ke belakang, umpan back row untuk Mega. Penonton menahan napas, suara drum terhenti sekejap. Mega melangkah mundur, mengambil ancang-ancang, lalu melompat setinggi-tingginya. Di udara, seakan waktu melambat, Mega bisa melihat tatapan Zehra. Tangan kapten lawan terangkat, siap menahan spike yang sudah ditakuti sejak latihan. Mega mengayunkan tangan, hentakan pergelangan tangannya melepaskan bola bagaikan petir di langit Istanbul. Spike keras itu menukik tajam, membelah blok Zehra dengan sudut diagonal. Zehra sempat memajukan tangan kanannya, mencoba menepis, tapi bola menghantam pergelangan tangannya terlalu keras. Terdengar suara benturan tut. Diikuti sorakan penonton yang berubah jadi jeritan. Zehra terpental ke belakang, tangannya tertekuk, kakinya goyah, dan dalam sekejap, sang tembok Turki itu jatuh menelungkup di lantai lapangan. Beberapa rekan setimnya berteriak panik, libero Galatasaray langsung berlari mendekat. Penonton terdiam sepersekian detik, lalu meledak dalam gemuruh histeris. Kamera televisi menyorot Mega yang berdiri terpaku di garis serang. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Ia tak pernah menyangka spike-nya benar-benar membuat Zehra terkapar. Wasit meniup peluit menghentikan permainan sementara. Tim medis Galatasaray masuk ke lapangan, mengecek pergelangan tangan Zehra. Mega berdiri beberapa langkah dari net, ragu-ragu. Tatapannya menembus kerumunan orang yang mengerumuni Zehra. Ia ingin mendekat, tapi ia juga tahu ini bisa menimbulkan salah paham di tengah panasnya emosi penonton. Pelatih Mega memberi isyarat agar ia tetap tenang di sisi timnya. Zehra perlahan bangkit dibantu dua orang staf medis. Tangannya terikat perban elastis tipis, matanya menatap Mega, bukan dengan marah, tapi dengan sorot dingin yang anehnya justru memancarkan rasa hormat. Mega melangkah mendekat ke net, membungkuk sedikit, mengangkat jempolnya. Zehra balas mengangguk pelan, lalu memberi tanda oke pada penonton. Tribun meledak lagi, kali ini dengan sorakan Zehra. Zehra bercampur tepuk tangan untuk Mega yang menunjukkan sportivitasnya. Peluit dibunyikan lagi, menandakan permainan akan dilanjutkan. Mega menarik napas panjang, menatap telapak tangannya yang masih terasa panas seolah petir barusan belum padam. Dalam hati, dia bergumam, ini belum akhir, Zehra. Ini baru permulaan. Kalau tembokmu bisa roboh sekali, maka bisa roboh berkali-kali. Tunggu aku di udara lagi. Dan di tribun, ribuan pasang mata kini menatap Mega bukan hanya sebagai bintang tamu, tapi monster spike yang berani mengguncang ikon Turki. Suara tribun Istora Turki meledak tak karuan. Jeritan, tepuk tangan, trompet, dan drum bercampur jadi satu, membangun atmosfer yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Para supporter Galatasaray berdiri, beberapa di antaranya menepuk dada, berusaha memanggil semangat Zehra yang baru saja terkapar. Sementara itu, di sisi lain tribun, sekelompok kecil pendukung Mega melompat kegirangan, meneriakkan nama bintang mereka seperti mantra kemenangan. Mega berdiri di baselin, meremas telapak tangannya yang masih bergetar. Di sela sorakan, telinganya menangkap satu kata yang bergema di mana-mana, wow. Wow, seolah seluruh stadion tak percaya apa yang barusan mereka saksikan.
Seorang reporter TV Turki di pinggir lapangan terlihat berulang kali memutar replay spike Mega di layar monitor. Sorot kamera berkali-kali menyorot wajah Zehra yang sedang ditangani fisioterapis di bangku cadangan. Di seberang net, Zehra berusaha menahan grimace di wajahnya. Tangan kanannya masih dibebat perban elastis tipis. Namun tatapan mata pemain bertubuh tinggi itu tak pudar sedikit pun. Malah sebaliknya, sorot matanya kini tampak lebih tajam, seolah rasa sakit di tangannya justru memicu kobaran api yang lebih panas di dalam dadanya. Zehra berdiri lagi, perlahan, diiringi tepuk tangan ribuan pendukungnya. Mega hanya mengangguk pelan, dalam hati mengakui, dia tembok, dan tembok ini tak runtuh semudah itu. Pertandingan dilanjutkan. Mega kembali ke back row, siap menerima servis balasan. Rally cepat tercipta. Penonton seolah tak diberi waktu menarik napas. Bola berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Mega melakukan spike cepat ke area blind spot nyaris tak terbaca. Namun di luar dugaan, Zehra yang seharusnya menepi untuk memulihkan diri, justru melompat memblok lagi dengan tangan kirinya. Bola mental, tapi kembali jatuh di area Galatasaray. Penonton berdiri serempak, berteriak, "Wow!" lagi. Mega melihat Zehra menahan rasa nyeri setiap kali mendarat, tapi middle blocker andalan Turki itu seolah tak mau memberi celah sedikit pun. Kedua mata mereka bertemu di sela-sela rally. Mega bisa merasakan Zehra berbisik dalam hati, "Aku belum selesai denganmu." Mega merespons tantangan itu dengan senyum tipis, meski napasnya mulai memburu. Setiap spike kini bukan hanya soal poin, tapi soal harga diri di hadapan ribuan pasang mata. Pelatih Mega memanggil time out kedua, menarik Mega ke pinggir lapangan. "Kamu berhasil memukul temboknya, tapi lihat dia sekarang. Dia tetap berdiri. Jangan gegabah, Mega. Manfaatkan sisi lain. Spike kerasmu sudah bicara, sekarang buat mereka bingung." Mega menatap pelatihnya dengan tatapan membara. Kakinya terasa pegal, bahunya berdenyut, tapi di dadanya kobaran semangat justru terasa semakin liar. Ia ingin satu spike lagi, satu momen lagi, di mana tribun Turki akan kembali bergemuruh. Saat Mega melangkah ke lapangan, penonton berdiri, beberapa menepuk papan tribun sambil meneriakkan, "Mega! Mega! Wow!" Suara itu bercampur dengan chant untuk Zehra. Dua nama kini bersahutan bagai genderang perang. Mega berdiri di baselin, merentangkan tangannya, memantapkan pijakan. Di seberang net, Zehra menaikkan tangan kirinya yang masih kuat. Keduanya kembali bertatapan, saling berjanji tanpa kata, "Belum selesai. Ini belum berakhir." Dan peluit wasit pun berbunyi, menandakan babak berikutnya akan semakin gila. Zehra berdiri tegak di depan net, tangan kirinya sedikit menegang karena menahan denyut perih di pergelangan kanan. Keringat menetes deras di pelipisnya, menetes hingga jatuh ke lantai lapangan yang kini bagai ring tinju. Sorak penonton terdengar bak genderang perang, sebagian memanggil namanya, sebagian lagi masih menggema nama Mega. Di balik sorak itu, tatapan Zehra berubah, bukan lagi sekadar dingin, tapi membara. Baginya, terkapar sekali bukan berarti kalah. Tembok Turki takkan retak hanya oleh satu sambaran petir. Peluit wasit menandakan rally berikutnya. Setter Galatasaray membaca celah Mega yang mulai fokus di back row. Umpan cepat diarahkan ke tengah. Zehra melompat, tubuhnya melayang bagai raksasa. Dia menghantam bola dengan smash tajam ke pojok kosong, menghajar lantai di dekat libero tim Mega. Suara hantaman itu membuat penonton berdiri, lalu meledak dalam sorak-sorai histeris. Zehra mendarat, menarik napas sambil menahan nyeri. Tatapannya langsung menembus net, tepat ke arah Mega. "Aku bangkit," sorot matanya berkata. Mega menatap Zehra, menghela napas panjang. Ia tahu spike Zehra barusan bukan hanya poin, tapi pernyataan perang. Mega merasakan sedikit gemetar di ujung jarinya, bukan takut, melainkan terpacu. Ia mengangguk pelan, memutar bola di tangannya, menatap ke arah bench timnya yang ikut bertepuk tangan memberi dukungan. Dalam benaknya,
Mega tahu, setiap poin sekarang adalah pertaruhan mental. Satu lengah, tembok Turki itu akan benar-benar menelan semua kobaran petirnya. Rally selanjutnya makin liar. Mega berusaha melepas spike back roll, tapi Zehra membaca timingnya. Dengan satu lompatan tinggi, Zehra menepis bola Mega. Suara benturan bola di tangan Zehra terdengar lantang, bam. Bola mental jatuh di depan kaki Mega. Penonton meledak. Zehra berbalik menatap rekan setimnya, mengepalkan tangan kirinya tinggi-tinggi. Meski pergelangan kanannya masih terbungkus elastis, Zehra seolah berkata pada ribuan penonton, selama aku berdiri, spike siapapun tidak akan lewat dengan mudah. Di pinggir lapangan, pelatih Mega berteriak memberi instruksi agar Mega mulai bervariasi. Tapi Mega hanya mengangguk sambil menatap Zehra dengan pandangan tak kalah menyala. Keduanya saling dorong mental. Mereka tahu ini bukan lagi soal menang kalah di papan skor, tetapi tentang siapa yang lebih tahan dipukul, dijatuhkan, lalu bangkit lagi. Setiap sorak, wow, kini tak lagi hanya untuk spike, tapi juga untuk blok dan cara mereka berperang satu sama lain. Beberapa pemain lain di tim Mega mulai mencoba menembus blok Zehra dari samping, tapi Zehra beradaptasi cepat. Ia tak lagi hanya jadi tembok di depan net, dia jadi poros semangat tim Galatasaray. Setelah satu blok sukses, Zehra menepuk dada, matanya menatap tribun seolah membakar ribuan pasang mata yang sempat meremehkan bangkitnya dia. Di belakangnya, setter Galatasaray mulai merancang pola umpan bervariasi agar Zehra bisa menghajar celah Mega. Mega berdiri di baselin, menatap Zehra yang kini berdiri tegak di depan net dengan senyum tipis. Mega tahu tembok Turki itu sudah kembali sepenuhnya, bahkan mungkin lebih kokoh dari sebelumnya. Tapi di dasar hatinya, Mega tak gentar sedikit pun. Ia mengepalkan tangan, menatap papan skor yang kini imbang. Baiklah, Zehra, kalau kau bangkit sebagai tembok, aku akan jadi badai yang lebih besar. Siap-siap terkapar lagi. Dan dengan itu, rally panas pun kembali dimulai di bawah sorak penonton yang kian menggila. Skor kembali ketat, papan angka terus bergerak naik turun. Mega berdiri di garis servis, napasnya memburu. Keringat menetes deras di pelipis, membasahi jersey dengan logo klub Turki yang membawanya ke laga eksibisi ini. Dari seberang net, Zehra berdiri tegak, tatapannya penuh bara. Tembok Turki itu bukan hanya bangkit, kini ia memimpin. Serangan balik, Mega menggenggam bola, berbisik dalam hati, aku harus lebih dari sekadar keras. Aku harus licin. Peluit wasit membelah riuh stadion. Mega melempar bola ke udara, memukul servis dengan putaran tajam. Bola menukik, libero Galatasaray sempat kewalahan, tapi berhasil dik dengan cemerlang. Setter Galatasaray dengan cepat membaca posisi Mega yang bergerak maju untuk blok. Umpan cepat diarahkan ke Zehra. Sang tembok melayang lagi di udara, menghantam bola keras ke zona kosong. Poin pun jatuh ke kubu Galatasaray. Penonton meledak bak guntur, nama Zehra kembali dielu-elukan. Mega menghela napas, menatap papan skor. Kali ini mereka tertinggal 2 poin. Ia melirik pelatihnya yang hanya mengacungkan jempol, memberi isyarat agar tetap tenang. Mega merasakan denyut di lengannya, spike bertubi-tubi membuat ototnya perih, tapi tekad di dadanya tak bisa dipadamkan. Kalau Zehra punya tembok, aku akan jadi badai di celah-celahnya, batinnya bergemuruh. Rally panjang pun terjadi lagi. Mega sengaja memainkan spike tipuan, memanfaatkan blok double yang kini terlalu rapat di tengah. Bola tipisnya menukik ke sudut yang kosong. Penonton terkejut, beberapa bahkan berteriak, wow. Ketika Zehra gagal menjangkau bola dengan tangan kirinya. Mega mendarat, menatap Zehra yang hanya mengangguk, seolah berkata, pintar juga. Duel keduanya bukan lagi sekadar adu power, tapi adu otak dan timing. Tak mau kalah, Zehra dan setter Galatasaray mulai memvariasikan pola. Mega dipaksa bergerak ke kiri dan kanan, memecah fokusnya. Satu momen dramatis pun muncul, Mega mencoba menembus blok Zehra lagi dengan spike keras. Namun Zehra meloncat,
tangan kirinya terangkat sempurna. Bam! Blok 1 tangannya sukses menepis bola, memantul ke wajah Mega. Penonton berdiri, gemuruh sorakan Zehra. Zehra menggema bak mantra kemenangan. Mega terduduk, menarik napas panjang. Keringat menetes, dadanya naik turun. Tapi di matanya tak ada kata menyerah. Ia menatap Zehra yang kini berdiri dengan pose tegas di depan net. Bagus, Zehra. Kau mau main kotor dengan trap block? Baiklah. Lihat caraku membalas. Mega berdiri lagi, menepuk tangannya, memanggil rekan setimnya untuk merapat. Pelatih berteriak dari pinggir lapangan, menyuruh Mega melakukan fake spike. Rally berikutnya pun jadi salah satu yang paling dramatis. Setter Mega memberikan umpan cepat seolah Mega akan melakukan spike lurus. Zehra bersiap, melompat, membuka blok tinggi. Namun di udara, Mega justru melakukan fake, bola disentuh halus melewati jangkauan blok Zehra, menukik ke belakang. Poin jatuh untuk Mega. Stadion terdiam sepersekian detik, lalu meledak lagi. Mega menatap Zehra sambil mengepalkan tinjunya. Tembokmu boleh tebal, tapi aku selalu menemukan celah. Dan skor pun kembali ketat, pertarungan dua raksasa ini makin tak tertebak. Skor kian menegangkan. Papan angka kini menunjukkan 24-24 set penentu. Setiap detik seolah menahan napas seluruh istora Turki. Mega berdiri di baselin, menatap net dengan mata yang tak lagi berkedip. Keringat menetes di dagu, tangannya berdenyut karena spike bertubi-tubi sejak awal laga. Di seberang net, Zehra berdiri dengan perban di pergelangan tangannya, tatapannya membara bagai bara api yang tak kunjung padam. Dua raksasa itu berdiri, hanya dibatasi seutas net, dan ribuan pasang mata menunggu siapa yang akan roboh lebih dulu. Peluit wasit terdengar bagaikan dentang genderang perang. Mega menarik napas panjang, bola voli tergeletak di telapak tangannya. Satu ini, satu lagi, gumamnya dalam hati. Dia melempar bola ke udara, bam. Servis kerasnya menukik tajam, tapi libero Galatasaray, bagai disihir Zehra, berhasil menerima bola nyaris sempurna. Setter lawan mengirim quick ball, umpannya mengarah ke Zehra. Penonton langsung berdiri, seolah tahu serangan balasan mematikan akan meledak. Zehra melayang di udara. Tubuhnya bagai panji perang yang terangkat tinggi. Mega menatapnya sambil mundur ke posisi defense. Boom! Zehra menghantam bola dengan smash lurus ke zona back row. Libero Mega berusaha menyelamatkan, namun bola memantul keras ke papan iklan. Poin untuk Galatasaray. Sorak penonton meledak bagai kembang api. Zehra. Zehra. Mereka kembali memanggil namanya, membakar mental lawan. Zehra mendarat, menahan perih di tangannya, tapi senyum puas terlukis di bibirnya. Ia menatap Mega, tidak mengejek, tapi menantang, kau harus lebih dari ini. Mega berdiri, jantungnya menghentak dada. Set point di tangan lawan. Kalau ia lengah, semuanya selesai di sini. Sang kapten tim menepuk bahunya, berbisik, jangan menyerah. Bikin dia jatuh lagi. Satu spike, Mega. Satu yang tak akan mereka lupakan. Mega menunduk, membisikkan mantra pada dirinya sendiri, aku datang jauh-jauh bukan untuk kalah. Aku datang untuk membuat Zehra tunduk di net ini. Servis lawan diluncurkan. Bola melayang cepat, tapi Mega sigap menerimanya. Setter timnya tak ragu, memberi umpan back row lagi, opsi teraman di situasi genting. Mega mundur beberapa langkah, menatap Zehra yang sudah bersiap di depan net. Kaki Mega menjejak lantai, napas ditahan, lalu ia melompat setinggi mungkin. Segalanya seolah melambat, sorot lampu, teriakan penonton, dan tatapan Zehra di udara. Mega memutar pergelangan tangan, menghantam bola diagonal ke arah blind spot. Zehra melompat, tangan kirinya terangkat. Tapi kali ini sudut Mega terlalu tajam, bola menembus bloknya, menghantam lantai keras. Boom! Penonton terdiam sejenak, lalu teriakan, wow! Terdengar di seluruh tribun. Mega mendarat sambil menahan nyeri di bahunya, matanya menatap Zehra yang masih di udara, kemudian jatuh terduduk.
Set penentu berlanjut. Dua monster lapangan itu berdiri lagi, sama-sama kehabisan tenaga, sama-sama menolak kalah. Peluit berbunyi. Papan skor kini 25-25. Mega menatap Zehra yang berdiri sambil menepuk dadanya, memberi isyarat pada ribuan pendukungnya, "Aku belum runtuh." Mega mengepalkan tinjunya di sisi tubuhnya, membisikkan satu janji di dalam hati, selesai atau tidak, malam ini semua akan tahu siapa yang sanggup berdiri paling terakhir. Dan di istora Turki yang bergemuruh, detik-detik penentu itu mulai terasa seperti menit-menit keabadian. Skor kini 28-28. Seluruh istora Turki terasa bergetar oleh tepuk tangan, sorakan, dan hentakan kaki supporter yang berdiri tak lagi peduli duduk. Tak ada satupun yang mau melewatkan momen detik-detik penutup ini. Mega berdiri di baselin, napasnya berat, keringat menetes seperti hujan kecil di pipinya. Di seberang net, Zehra menarik napas panjang, menepuk dadanya sendiri, memberi kode pada rekan setimnya agar tetap siaga. Keduanya sama-sama berdiri di ambang kelelahan, namun mata mereka menolak padam. Peluit wasit memecah kepungan sorak. Mega menggenggam bola, merasakan denyut keras di lengannya yang mulai bengkak. Ia melontarkan servis keras, tapi libero Galatasaray, seperti kerasukan semangat Zehra, menyelamatkan dengan dive brilian. Bola melayang rendah, setter Galatasaray memantulkan umpan cepat ke Zehra. Sang tembok Turki terbang di udara, tangannya terangkat, smash kerasnya menghantam lantai di depan Mega. Poin untuk Galatasaray, membuat tribun meledak. Zehra mendarat sambil menahan sakit di pergelangan tangan, tapi bibirnya merekah dengan senyum getir, belum habis. Mega berdiri menatap papan skor. 29-28. Set poin lagi. Seluruh penonton kini berdiri. Chen, Zehra, Zehra, bersahut dengan sorakan, "Mega, Mega." Dari tribun pendukung Indonesia yang suaranya makin membahana meski jumlahnya kalah banyak. Mega menunduk, menarik napas dalam. Jantungnya berdegup begitu cepat hingga terasa menusuk dada. Ia tahu, satu langkah salah, segalanya berakhir. Tapi ia juga tahu, inilah panggung yang akan menulis namanya di hati para penonton Turki. Servis Zehra dilepaskan. Bola mengarah tajam, nyaris menyentuh garis. Mega menerima dengan passing setengah terjatuh. Setter tim Mega memutar bola ke back row, memancing Zehra maju ke tengah. Umpan diarahkan ke Mega. Dia melompat, tubuhnya bagai panah melayang di udara. Zehra ikut meloncat, tangan kirinya terangkat meski pergelangan kanannya masih terbalut. Keduanya bertemu di langit istora Turki, dua raksasa, dua nyawa, satu bola. Mega mengayunkan tangan, bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan segala amarah, kelelahan, dan mimpi yang menumpuk di dadanya. Bola menghantam blok Zehra. Suara benturan keras terdengar. Bola memantul ke belakang Zehra, jatuh tepat di area kosong. Poin untuk Mega, 29-29. Penonton berdiri, beberapa berteriak histeris. Zehra jatuh terduduk, menatap net dengan napas terengah. Mega sendiri mendarat, menahan rasa perih di pergelangan tangannya yang kini sama-sama terbalut perban elastis. Keduanya berdiri lagi, meski tubuh mereka nyaris roboh. Sang kapten tim Mega dan kapten Galatasaray saling memberi isyarat agar tetap fokus. Tapi di hati Mega, ia tahu, menang atau kalah sudah kehilangan arti. Sorot mata Zehra pun tak lagi sekadar dingin, kini ada hormat di sana. Rally penutup pun terjadi. Bola berputar cepat, libero, setter, speaker, semuanya menahan rasa sakit. Hingga akhirnya Mega dan Zehra bertemu sekali lagi di net, spike Mega, blok Zehra, bola jatuh keluar garis. Peluit panjang dibunyikan. Mega pun terdiam, napasnya tercekat. Laga berakhir. Seketika stadion meledak dalam dua sorak, tepuk tangan panjang untuk Zehra dan Mega. Dua pemain yang saling menjatuhkan, saling membuat lawan terkapar, tapi berdiri lagi bersama respek di dada. Zehra berjalan ke arah Mega, meraih tangannya, mengangkatnya tinggi di depan ribuan penonton.
Mega hanya menatap Zehra sambil tersenyum kecil, menahan air mata haru yang nyaris tumpah. Di istora Turki malam itu, petir Asia dan tembok Turki berdiri berdampingan. Mereka tahu, ini bukan sekadar eksibisi, ini adalah awal persaingan yang akan dicatat sejarah.